Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak seluruhnya, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada pelajaran kita yang selanjutnya, yakni pendidikan agama Islam. Temanya adalah sholat 5 waktu dan pelaksanaannya. Sholat 5 waktu dan pelaksanaannya. Dalam agama Islam, dalam agama kita, sholat 5 waktu menjadi kewajiban bagi setiap manusia yang sudah balik dan berakal. Dan sholat menjadi amal yang paling utama dihisab atau dihitung di hari akhirat kelak. Jadi untuk sholat 5 waktu ada namanya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jadi kelima waktu ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam. Yang pertama, sholat zuhur. Sholat zuhur dikerjakan pada siang hari setelah matahari tergelincir. Jadi waktunya adalah siang hari dan jumlah rakaatnya sebanyak 4 rakaat. Nah, 4 rakaat di sholat zuhur. Kemudian ada lagi namanya sholat asar. Jumlah rakaatnya juga 4. Kemudian ada sholat maghrib, jumlah rakaatnya 3 rakaat. Sholat isya, empat rakaat. Dan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Nah, ini adalah sholat yang wajib kita lakukan sehari semalam. Ada sholat zuhur 4 rakaat, ada sholat asar 4 rakaat, ada sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ada sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 4 rakaat. Bagaimana cara pelaksanaan sholat 5 waktu ini? Sudah kita pelajari sebelumnya. Bacaan yang ada pada sholat fardu, mulai dari kita membacanya sampai diakhiri dengan salam. Nah, jumlah rakaat ini sehari semalam jika dijumlahkan sebanyak 17 rakaat. Untuk waktunya ini tadi, ketika matahari sudah tergelincir di siang hari, ini waktunya. Kalau untuk saat ini waktu sholat asar pukul 3 lebih 35 menit.
Jadi untuk sholat maghrib kita kerjakan ketika pergantian siang dan malam, kemudian sholat isya dan sholat subuh juga dilakukan ketika pagi hari ketika matahari mulai terbit. Jadi kelima ini adalah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Nah, kita ulangi dari awal. Sholat zuhur. Sholat zuhur kita kerjakan sebanyak 4 rakaat setiap harinya. Nah, dan ada salah satu sholat untuk mengganti sholat zuhur ini, dan ini khusus untuk laki-laki, yakni disebut dengan sholat Jumat. Nah, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk sholat Jumat ini dikerjakan pada hari Jumat, makanya disebut sholat Jumat. Untuk selain hari ini, maka namanya sholat zuhur. Nah, sholat zuhur kita lakukan selain di hari Jumat, dan khusus untuk yang laki-laki. Yang perempuan tetap melaksanakan sholat zuhur. Nah, kemudian sholat asar. Sholat asar kita kerjakan juga setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Sholat asar kita kerjakan sekali sehari. Begitu juga dengan sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kita kerjakan setiap hari. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai salah satu bentuk syukur kita. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat ini menjadi rukun Islam kita. Nah, rukun Islam ada 5. Yang pertama, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam. Artinya, kalau sudah bersyahadat, kalau sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita wajib untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam dan menjadi rukun Islam yang kedua. Kemudian untuk rukun Islam yang selanjutnya ada puasa di bulan Ramadan, ada membayar zakat, kemudian naik haji bagi yang mampu. Nah, rukun Islam yang kedua adalah sholat 5 waktu sehari semalam untuk setiap harinya. Jadi jangan sampai kita memahami sholat zuhur ini dikerjakan sekali dan boleh, sekali 2 hari, sekali 3 hari, tidak boleh. Yang perintah untuk sholat itu setiap hari. Nah, dan jumlah rakaatnya untuk ini ada 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita yakni akan membahas tentang apa itu sholat Jumat, kemudian bagaimana
cara pelaksanaannya, apakah jumlah rakaatnya sama atau tidak, dan kenapa laki-laki mengganti sholat zuhurnya dengan sholat Jumat pada hari Jumat. Nah, ini dikerjakan secara berjamaah. Nah, untuk yang 5 waktu ini juga lebih afdal dikerjakan secara berjamaah atau ada imam dan ada makmum. Pahalanya kalau kita sholat sendiri kita mendapat 1 pahala. Tapi kalau kita melaksanakan secara berjamaah derajatnya 27 untuk 1 kali sholat. Jadi lebih baik melaksanakannya secara berjamaah, baik itu sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh berjamaah di masjid atau di musola. Nah, untuk tugas anak-anak Bapak untuk pertemuan selanjutnya silahkan cari di rumah untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yakni tentang sholat Jumat. Untuk tugas hari ini, bagaimana sholat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan setiap harinya, bagaimana cara pelaksanaannya atau bagaimana tata cara untuk melaksanakan sholat itu, dan lebih baik pelaksanaannya seperti apa, dan apa yang kita dapatkan, kenapa sholat ini diperintahkan kepada kita yang beragama Islam. Silakan diskusi dengan teman sebangku atau diskusi buat kelompok untuk 1 kelompok terdiri dari 4 orang. Diskusikan sholat zuhur dikerjakan pada waktu, buat waktunya di sini, kemudian kalikan ini sholat asar rakaatnya berapa dan waktunya kapan. Begitu juga dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, berapa rakaatnya dan kapan waktu pelaksanaannya. Silakan buka bukunya, lihat materi pelajaran kita hari ini. Di sana ada tabel, kemudian dari tabel itu hubungkan tanda panah untuk sholat zuhur berapa rakaat dan waktunya kapan. Contohnya sholat zuhur berarti 4 rakaat, waktunya setelah matahari tergelincir. Berarti dari zuhur rakaat, kemudian panahnya ke sini. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Mungkin demikian.